Mana malam satu sukacita yang besar, di mana Sang Juru Selamat lahir di kota Daud, di Bethlehem, di tempat yang paling hina, agar kami manusia boleh diselamatkan. Jikalau kami merenungkan malam Natal saat ini, ada satu sukacita yang besar yang tak ternilai harganya. Sungguh ya Allahku, karya keselamatan dimulai dengan Natal, dan Allah boleh menyertai kami. Natal merupakan bentuk penyertaan Allah yang nyata melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, kami membutuhkan Tuhan. Bersabdalah, kami merindukan suara Tuhan. Biarlah melalui suara Tuhan Natal ini kami boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita bersukacita karena Tuhan Yesus lahir di muka bumi 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Dan saya akan mengangkat satu tema, Immanuel. Immanuel. Ini adalah tema dari seluruh GBI yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. GBI mengangkat satu tema di Natal tahun 2020 ini, adalah Immanuel. Tadi siang saya mendengarkan satu ceramah ucapan selamat ulang tahun dari Menteri Agama yang baru. Dan saya kaget dia tahu tema Natal yang diusung oleh beberapa gereja. Hampir semua gereja mengangkat satu tema tidak jauh dari kata Immanuel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar apa sih Immanuel itu. Bentuk nyatanya seperti apa. Natal adalah bentuk nyata dari Tuhan, yaitu penyertaannya, Immanuel. Immanuel berasal dari kata Yunani Emmanuel, yang berarti dengan atau berarti kata beserta Tuhan beserta kita. Mari kita membaca di dalam Matius 1 ayat 23 sebagai acuan kita. Firman Tuhan hari ini, malam ini, Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 yang berkata, mari kita bersama-sama mengucapkan hal ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini adalah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang merupakan penggenapan dari kitab Nabi Yesaya, itu merupakan satu kalimat yang boleh mengandung arti bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel adalah Allah beserta kita. Dan Immanuel juga Allah menyelamatkan kita.
Khusus malam ini Allah menyertai kita, atau Immanuel, Allah beserta kita. Besok tanggal 25 saya akan menyampaikan satu tema bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yesus itu pengertiannya Yeshua, sang penyelamat. Tapi hari ini kita akan mendengarkan penjabaran bahwa Allah merupakan Immanuel bagi kita, Allah beserta kita. Mungkin Bapak Ibu kita sudah sering mendengar apa sih Immanuel. Tentu kita berkata Allah beserta kita. Tentu kalau kita kejar lagi besertanya seperti apa? Kalau orang-orang mungkin cuma berkata Allah beserta kita. Oke, kita tahu Allah beserta kita. Tetapi apa sih maknanya itu? Apa sih pengertian Tuhan beserta kita itu? Maka saya mencoba meneliti ayat ini dari bahasa aslinya tentunya. Saya mencoba mencari kebenaran ini. Kemudian saya menemukan 3 perkara yang ingin disampaikan tentang Allah beserta kita. Saya ulangi, ketika saya menyelidiki hal ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bertalian dengan Allah beserta kita. Kalau cuma sepintas Allah beserta kita, saya tidak menemukan jawabannya. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saya coba gali, itu juga pengertiannya Allah bersama dengan kita. Allah bersama kita atau beserta kita masih terlalu abstrak. Masih kita belum pahami apa yang dimaksud dengan beserta ini. Maka saya mencoba meneliti. Saya coba meneliti dari beberapa bahasa. Karena ilmu hermeneutik itu ada metodologi etimologinya dari tata bahasanya. Saya coba dari bahasa Madura, saya coba dari bahasa Jawa, saya coba dari bahasa Sunda, kemudian saya coba bahasa Inggris. Saya belum menemukan penjabaran tentang Allah beserta kita. Kemudian saya mencoba dari bahasa aslinya, ternyata ada 3. Yang pertama, Allah beserta kita. Allah memberi kekuatan bagi kita. Tentunya konteks ini adalah Maria dan Yusuf. Allah beserta mereka, Allah beserta Yusuf, Allah beserta Maria. Nah, ketika Allah memberikan satu kabar sukacita, Allah memberikan kasih karunia kepada Maria, maka Allah memberikan kekuatan. Nah, memberikan kekuatan itulah Allah beserta kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa ketika kita dikasih karunia, diberikan satu berkat, maka ada tanggung jawab di balik itu semua. Ketika seorang suami diberikan seorang istri, ketika seorang orang tua diberikan anak, tanggung jawab. Maka ketika diberikan karunia itu, atau seseorang yang diberikan kekayaan, diberikan 1 rumah, 2 rumah, 1 mobil, 2 mobil, itu karunia, betul. Tetapi di balik karunia itu ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Nah, ketika memikul tanggung jawab itulah Tuhan menyertai kita. Maria ketika disebut sebagai ibu Tuhan Yesus, itu risikonya besar. Salah satunya risikonya adalah dikucilkan. Salah satunya lagi risikonya adalah dia harus dibuang dari keluarga. Dan risiko yang terbesar adalah dia akan dilempari batu sampai mati. Nah, untuk menghadapi hal ini, Maria perlu kekuatan. Untuk menghadapi perjalanan yang begitu sulit, maka diperlukan kekuatan. Nah, ketika Allah memberikan kekuatan itulah Allah beserta kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada aplikasi yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, dalam kita menjadi orang percaya itu juga tidak mudah. Ya, tidak mudah. Mungkin dari sebagian orang berkata, gampang Pak, oke deh. Sebagian orang gampang. Tetapi sebagian orang berkata tidak mudah. Apalagi dari orang-orang yang bukan keturunan orang kita. Itu susah. Nah, ketika menghadapi persoalan yang besar itulah Allah memberikan kekuatan.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika juga kita dijadikan anak Allah, Bapak Ibu, jadi anak Allah itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Saya kasih contoh yang sederhana. Ketika seorang anak dilahirkan dari pedagang yang sederhana, katakanlah yang berjualan, kemudian jualannya sederhana, yang hanya income per bulan pendapatannya sekitar 1 sampai 3 juta. Maka anak yang seorang pedagang ini maka dituntut tidak terlalu besar. Maka orang tua berkata, asal kamu sekolah nak sampai ke perguruan tinggi cukup, S1 cukup. Tetapi berbeda kalau orang tuanya mempunyai usaha yang besar, yang income-nya 1 bulan misalnya ratusan juta. Maka anaknya dituntut harus seperti ayahnya. Menjadi orang tua tidak gampang, menjadi anak lebih tidak gampang. Menjadi orang Kristen susah, menjadi anak Allah lebih susah lagi. Kenapa saya bilang susah? Lah, acuan kita adalah Allah. Wah, ini susah. Kalau bapaknya S1, maka bapaknya berkata, anak saya tidak boleh kurang dari saya, harus S2. Kan kira-kira begitu ya, sebagai orang tua. Sebagai orang tua seperti saya sudah S2, maka saya bilang ke anak saya, Noni dan Debbie, paling tidak kamu harus S2. Kalau bisa lebih dari S2, S3. Ini standarnya. Nah, kalau Tuhan berkata, kamu jadi anakku, maka standar Allah harus kita pakai. Nah, ini kan gak gampang nih. Perkataan kita harus seperti Allah, perbuatan kita harus seperti Allah, pikiran kita harus seperti Allah. Wah, ini gak gampang. Gak gampang. Maria mempunyai kesulitan, kita pun mempunyai kesulitan. Maria hidup dalam perjanjian baru di dalam masih tahun-tahun pertama, tapi kita sudah anugerah lebih jauh susahnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, standar ini tidak gampang. Saya sering kasih contoh, bagi anak kami ngulek sambal itu 3 atau 5 cabai sudah pedas. Ini takaran kami. Tapi ketika masuk ke orang Manado, masuk kepada Batak, jangan Batak yang terlalu ini. Misalnya ke Ibu Eli, masakan Ibu Eli, ini nggak pedas Pak. Bagi Bu Eli nggak pedas, tapi bagi kami sudah merah. Takarannya berbeda. Nah, sama dengan Tuhan, menjadi anak Tuhan, waduh nggak gampang. Bapak Ibu, anak saya sampai bilang begini. Jadi anak pendeta nggak enak ya? Soalnya disorot. Begini, anak pendeta. Itu. Pakai celana pendek-pendek kali, anak pendeta. Susah. Kenapa? Standarnya saya. Ukurannya saya. Ketika saya pergi ke satu tempat, anak saya nggak boleh main-main. Nggak boleh seperti yang lain main gelandot-gelandotan, nggak bisa. Kenapa? Standarnya saya. Apalagi saya masuk di kampus, saya ngajar, Debbie ikut misalnya, nggak boleh main sembarangan ngambil nasi sampai munjung-munjung begini. Dibilang ada Pak dosen, ya. Standarnya dosen, masalahnya kan repot. Coba kalau saya nggak pakai predikat dosen sama mahasiswa, anak saya datang makan dengan iman, maksudnya dengan iman tuh memindahkan gunung kan, segunungnya sampai nasinya panjang gitu kan. Nggak masalah. Lah orang sama-sama mahasiswa, tetapi ketika dia bersama dengan saya, status saya dosen, maka makan pun yang biasanya kecapnya besar harus diatur, duduknya pun diatur. Demikian juga menjadi anak Allah. Saya kasih tahu, Natal disebut kita menjadi anak Allah, enak. Tuhan beserta kita enak. Tetapi untuk standar menjadi anak Allah, itu nggak mampu kita. Maka Tuhan memberikan kemampuan. Itulah yang disebut dengan Allah beserta kita.
Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, menjadi anak Kristen kita bisa. Asal Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Kalau kemampuan kita, nggak bisa. Nggak bisa kita. Apalagi hidup di dunia sekarang. Ya kan? Bahasa sekarang, waduh, nggak bisa kita ikutin gitu. Oleh karena itu kita harus meminta kepada Tuhan yang sudah lahir ke bumi, yang disebut dengan Immanuel, maka Allah lah yang memberikan kekuatan bagi kita. Setiap pagi dalam renungan, terutama hari ini, 1-2 hari ini, saya selalu berkata tentang pelita dan menjadi contoh dalam perkataan dan hidup kita. Tidak gampang. Oleh karena itu, mari seperti Maria dimampukan Tuhan sehingga dia menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Wanita yang termulia, wanita yang hebat, wanita ibu Tuhan Yesus. Ketika Elizabeth, sepupunya dari Maria yang mengandung Yohanes Pembaptis, ketika Maria datang, anak di dalam kandungannya melonjak-lonjak, kemudian Elizabeth memberikan satu salam. Wah, siapakah aku ini sehingga ibu tuh dari Tuhanku datang? Artinya, maksudnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa betapa termulianya menjadi Maria. Tetapi menjadi Maria, menjadi wanita yang termulia, itu tidak mudah. Allah beserta dia. Hal yang sama, aplikasinya adalah ketika kita dijadikan anak Allah melalui kelahiran Tuhan Yesus, dimampukan kita menjadi anak Allah, maka kita pun dimampukan, diberikan kekuatan untuk menunjukkan kita adalah anak Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu tentang Allah beserta kita. Allah memberikan kemampuan bagi kita. Yang kedua, Allah Immanuel, Allah beserta kita, artinya adalah Allah mencukupkan. Allah beserta kita artinya Allah mencukupkan. Maria bukan dari keluarga yang kaya. Yusuf apalagi. Alkitab mencatat dia mungkin mampu memberikan menyewa penginapan, tapi penginapan tentu kelas standar yang biasa. Dan akhirnya karena penginapan tidak ada yang kosong, hingga di kandanglah Maria melahirkan. Alkitab tidak pernah menemukan, saya dalam sejarah Alkitab dan Alkitab pun saya tidak menemukan bahwa Maria itu mengeluh. Artinya bahwa Maria itu sudah terbiasa dengan sengsara. Maria terbiasa dengan kesederhanaan. Sehingga ketika dia lahir di kandang Bethlehem pun, Maria tidak ada satu kata pun yang dicatat yang menyakiti hati Tuhan. Tidak ada. Saya tidak menemukan. Dalam sejarah kerajaan Allah, saya coba baca bukunya, saya tidak menemukannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan sungguh aneh, Allah mencukupkannya. Terbukti dengan orang Majus memberikan persembahan. Persembahannya ada 3, emas, kemenyan, dan mur. 3 barang ini adalah barang mewah. Yang ngasih orang Majus. Orang Majus siapa? Bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, bukan pengikut Tuhan. Dia dari seberang yang belum mengenal Yehova. Artinya adalah ketika Allah mencukupkan seseorang dengan caranya yang tidak masuk akal, orang lain pun bisa dijadikan alat Tuhan untuk mencukupkan kita. Orang kafir pun bisa Allah suruh untuk mencukupkan kebutuhan kita. Maria dicukupkan oleh pemberian orang Majus. Sehingga ketika Maria disuruh pergi dalam mimpinya kepada Yusuf, ambil anakmu malam ini juga, angkat, karena Herodes akan membunuh anak di bawah 2 tahun. Maka saat itu juga Yusuf dan Maria harus pergi. Dari mana uangnya? Dari persembahan itu. Artinya adalah Allah mencukupkan kebutuhan Maria dan Yusuf. Luar biasa. Saya merenungkan hal ini Bapak Ibu.
Saya geleng-geleng kepala. Tuhan itu punya cara yang ajaib, yang tidak masuk akal kadang-kadang. Maka benar kata nyanyian, yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Allah beserta kita. Allah mencukupkan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau bicara tentang hal mencukupkan apa yang Tuhan berkati bagi kita dengan caranya yang ajaib, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, sekarang siapa yang tidak menjerit dengan pandemi ini? Ya. Ada negara-negara tertentu yang sudah dibuka kemudian di lockdown lagi karena menemukan virus yang evolusi namanya, yang mutasi, yang memperbarui diri yang lebih hebat lagi gitu kan, sehingga yang tadinya sudah dibuka sekarang di lockdown. Saya berpikir begini, ini caranya Tuhan ingin menunjukkan bahwa kalau orang yang percaya, akulah Allah yang bisa mencukupkanmu. Tergantung kita sajanya. Bagaimana kita mau merespon Allah Immanuel itu? Kalau kita merespon seperti Maria, kita berserah, ya udah Tuhan, aku ini hamba, terserah jadilah seperti apa yang Tuhan katakan bagiku. Maka Allah Immanuel ini menjadi nyata bagi kita. Orang lain mungkin teriak-teriak, orang lain mungkin berkata, aduh susah Pak. Orang lain mungkin berkata, aduh gak gampang sekarang. Oke. Tetapi yang ingin saya kasih tahu, kalau kita yakin dan berserah Allah Immanuel, maka Tuhan mencukupkan kita dengan caranya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu sering mendengar hal ini. Tetapi saya ingin ingatkan bagi kita semua, asal kita sungguh-sungguh, tidak ada perkara yang sulit. Ya, tidak ada perkara yang sulit. Tidak ada yang perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah bisa menyuruh orang Majus. Orang Majus ini perjalanannya, kalau sejarah dalam minggu yang lalu saya sampaikan, perjalanan dari tempatnya ke Bethlehem itu 1,5 tahun. Orang yang tidak mengenal Tuhan disuruh pergi sama Tuhan 1,5 tahun jalan memberikan persembahan kepada Yesus Maria. Itu caranya Tuhan itu luar biasa. Saya kalau merenungkan ini Bapak Ibu sungguh ya, aduh Tuhan itu luar biasa caranya. Banyak cara-cara yang Tuhan lakukan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak satu metode, tidak dua metode, banyak cara. Kadang-kadang yang tidak terpikir, seperti misalnya orang lumpuh. Orang lumpuh punya pemahaman siapa yang pertama masuk dalam kolam Bethesda, dia yang disembuhkan. Kemudian Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Ya Tuhan, bagaimana aku bisa sembuh? Metodenya itu nggak bisa saya lakukan. Metodenya adalah aku harus pertama masuk kepada kolam. Ketika kolam itu pertama tergoyang, airnya goyang. Nggak mungkin saya bisa pertama. Baru mau jalan orang lain sudah duluan. Artinya aku nggak akan sembuh. Tapi Tuhan berkata, metode ke lain. Metodenya, angkat tilammu dan berjalanlah. Dengan iman dia berjalan, diangkat berdiri, diangkat tilamnya, berjalan sembuh. Metodenya Tuhan tidak bisa kita duga. Ada orang buta, Tuhan meludah ke tanah, diaduk-aduk, taruh di mata, sembuh matanya. Ya kan? Ketika ibu mertua Petrus panas demam, dipegang tangannya, hilang demamnya dengan dipegang. Ada lagi yang mati sudah 4 hari, Lazarus. Tuhan berkata, Lazarus bangun. Dengan omongan, Lazarus bangun. Tuhan banyak cara. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Maria diberikan kecukupan melalui orang Majus. Kita terserah Tuhan. Yang penting kita percaya Allah Immanuel, Allah yang mencukupkan. Yang ketiga, Allah memelihara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau yang pertama itu bicara tentang di dalam, Allah memberikan kekuatan.
Yang kedua, bicara jasmani, Allah mencukupkan soal makan minum dan kebutuhan. Dan yang ketiga, Allah menyertai, Allah memelihara. Ini bicara tentang keselamatan. Tiga hal inilah Immanuel. Kalau boleh saya kasih ini kan manusia kan ada terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, roh. Tiga-tiganya Tuhan terpenuhi. Tiga-tiganya Tuhan ini berikan Allah beserta kita. Dalam bahasa aslinya saya menemukan ternyata Immanuel bicara tentang tiga kebutuhan yang tiga-tiganya dipenuhi Tuhan. Yang ketiga tentang bicara keselamatan, Allah memelihara. Ketika Tuhan Yesus lahir, maka Maria dan anaknya, seluruh keluarganya Tuhan pelihara. Melalui mimpi, Yusuf, angkat anakmu, pergi ke Mesir. Oke Tuhan, siap, pergi. Sampai di situ, Yusuf angkat, yang membunuh sudah mati, balik lagi. Tuhan memelihara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa sungguh sukacita seperti keluarga kecil ini, Yusuf dan Maria, yang dipelihara langsung oleh Tuhan. Sungguh sukacita. Dan saya ingin kasih tahu, dan ingin saya yakinkan kita, Allah yang kita sembah Immanuel itu, Allah juga yang sama akan memelihara kita. Saya ulangi, Allah yang sama yang sudah memelihara Yusuf dan Maria, Allah juga yang sama yang akan memelihara kita, Allah Immanuel. Tentu dengan caranya Tuhan. Kalau Yusuf dan Maria dipeliharanya dengan melalui mimpi. Kalau kita, tentu kita cara berbeda. Kalau kita melalui mimpi, nanti kita dibilang hoak, ya kan? Aku bertemu, dilaporkan pembohongan. Ya, tidak perlu pakai mimpi sekarang. Pakai apa? Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Baca Alkitab, baik melalui Alkitab manual, baik Alkitab dari Android. Kita dimanapun sekarang bisa baca Alkitab, pakai Android HP kita, baca Alkitab. Tuhan berkata, kamu begini, oke siap Tuhan. Setiap pagi saya menyampaikan renungan singkat hanya sekitar 5 menit, kurang lebih 5 menit. Itu tuntunan suara Tuhan. Orang Majus dituntun Tuhan dengan bintang. Ketika berjalan bintang, dia berjalan. Bapak Ibu, ada dalam sejarah ketika Tuhan Yesus mau lahir ke bumi, 3 orang yang dipakai Tuhan. Yang pertama adalah orang Majus. 1 tahun setengah sebelum Tuhan Yesus, orang Majus dituntun oleh Tuhan langsung melalui bintangnya. Yang kedua Elisabet. Melalui Zakaria, Tuhan berbicara langsung bahwa engkau akan mempunyai anak laki-laki untuk menjadi orang yang pertama membuka jalannya Tuhan. Yang ketiga, Maria dan Yusuf. Orang 3 ini, saya kasih tahu, adalah orang yang paling hebat dalam perjanjian lama. Perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian baru, hanya 3 orang inilah Tuhan berbicara. Minggu yang lalu saya jelaskan perjanjian lama, perjanjian baru. Ini Tuhan Yesus 400 tahun Allah tidak pernah berbicara. Perjanjian lama sebelumnya dari Adam dan sampai perjanjian lama Maliaki, ini banyak Tuhan berbicara melalui nabi, melalui rasul dan melalui semuanya. Hakim-hakim, para hakim, Tuhan berbicara bagi umatnya di sini. Tetapi dalam perjanjian lama akhir Maliaki sampai pada Matius, itu ada 400 tahun Tuhan tak pernah bicara. Itu yang disebut dengan masa transisi. Dalam bahasa teologi masa gelap, di mana Tuhan tidak pernah berbicara. Dan 3 orang inilah Allah berbicara kepada umatnya. Orang Majus, Elisabet
Zakaria, dan Yusuf serta Maria. 3 orang menjadi alatnya Tuhan, berbicara, menyampaikan pesannya kepada umatnya. Inilah orang hebat. Allah memelihara mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, aplikasinya bagi kita. Kita juga pasti dipelihara. Kalau kita sudah diangkat menjadi anaknya, tentu Tuhan akan pelihara. Tentu Tuhan akan cukupkan segala kebutuhannya. Keselamatannya pasti Tuhan jaga. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya ngomong jangan takut tentang pandemi, bukan berarti kita menantang. Tidak. Kita harus mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, social distancing, pakai masker, itu wajib. Bukan berarti kita berkata, kalau saya berkata jangan takut, kemudian kita sembrono. Tidak. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ketika saya berkata jangan takut, karena Allah lah yang memelihara kita. Kalau soal bicara penyakit, beberapa tahun yang lalu yang sangat ini SARS ya, yang banyak membunuh juga, flu burung, wah banyak sekali macam flu virus-virus itu. Yang terakhir yang mendunia sehingga disebut pandemi baru COVID-19 ini. Saya kasih tahu, Allah kita lebih besar yang akan menyertai kita, yang akan memelihara kita. Tentu sekali lagi bukan berarti kita harus mencobai Tuhan. Tentu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Allah memelihara kita. Ya, Allah memelihara kita. Nah, kalau Allah menuntun Yusuf melalui mimpi, tentu Allah juga menuntun hidup kita melalui firman Tuhan yang kita baca tiap hari. Bapak Ibu, mari kita mencoba membiasakan diri. Jangan cuma HP WA saja dibuka tiap hari. Ya kan? WA bisa 100 kali satu hari kita buka. HP ketinggalan, jalan sampai base camp, berani balik gara-gara HP ketinggalan. Tapi kalau soal Alkitab, tidak baca satu hari, aman. Ketinggalan ke pekerjaan, oh bisa nanti. Jangan-jangan pun tidak pernah dibuka Alkitab sebagai bantal atau sebagai obat tidur. Kalau nggak bisa tidur baru buka Alkitab. Kalau buka Alkitab ngantuk. Wah, ini kacau ini. Ini kacau. Bagaimana Tuhan memelihara menuntun kita kalau kita tidak pernah berhubungan dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan mau berbicara, menggerakkan hati kita, menuntun kita kalau kita tidak membuka diri? Oleh karena itu adalah timbal balik Allah menyertai kita, maka kita pun harus merespon penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Allah memelihara kita, tentu ada sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai bukti bahwa Allah memelihara hidup kita. Ya, Allah memelihara tentu kerja harus. Allah memelihara dari kita dari segala penyakit. Oke, yakin. Tetapi kita harus melakukan protokol kesehatan. Allah mencukupkan kehidupan kita, makan minum kita. Amin. Tetapi kita ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Kita berusaha, kita nyangkul. Mungkin kita berkata, burung aja tidak menanam Pak. Burung memang tidak menanam, tapi burung itu berusaha. Burung harus kepak sayap. Hinggap. Ada orang yang ngusir, lari. Nanti dia lihat lagi nggak ada orang, balik. Itu usaha. Jangan bilang burung aja Tuhan pelihara, burung nggak bekerja. Siapa bilang nggak kerja burung? Dia kepak sayap itu bekerja, bro. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, timbal balik harus ada. Allah menyertai, amin. Allah memberikan kekuatan, amin. Allah memelihara, amin. Bagian kita bagaimana? Maria melakukan apa yang menjadi bagian Maria lakukan. Yusuf melakukan apa yang menjadi bagian Yusuf. Selebihnya Tuhan yang memimpin. Selebihnya Tuhan yang mencukupkan. Selebihnya Tuhan yang memelihara. Sehingga kita berkata, Allah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan beserta kita, Immanuel. Amin Bapak firman Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan satu pujian.
Kita berkata apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda, dan tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Kita berdoa, kita berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa Tuhan beserta kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan. Karena kami menyadari menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya tidaklah mudah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan Immanuel. Dalam menjalani hidup banyak keperluan dan kebutuhan yang kami perlukan, baik sandang, pangan, papan ya Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, Allah beserta kami, Allah yang mencukupkan makan minum kami. Demikian juga Allah memelihara kesehatan kami, keselamatan kami. Seperti Maria dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan dari segala mara bahaya. Hal yang sama, Allah yang Immanuel akan menyertai kami, akan memelihara kami, akan melindungi kami. Hamba-Mu selesai dalam menyampaikan kebenaran. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Tuhan, apabila Ku renungkan pemberian-Mu dalam bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, maka
Sungguh di akhir ibadah kami dalam perayaan Natal ini, kami bersama-sama meyakini Allah yang Immanuel, yang sudah melindungi, Allah yang sudah mencukupkan, memelihara, memberikan kekuatan kepada Maria dan Yusuf. Allah yang sama, Allah yang Immanuel akan menyertai kami, memberikan kekuatan, kemampuan agar kami menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah, sehingga orang lain melihat bahwa kami benar-benar menjadi terang. Kami juga dicukupkan makan minum kami dalam pandemi yang sangat sulit, pekerjaan yang sangat sulit, keuangan yang sangat sulit. Tapi bagi Allah kami, bagi Immanuel, yaitu Tuhan Yesus, akan mencukupkan kami, makan minum kami. Tuhan sungguh akan memelihara kami. Demikian juga Tuhan akan memelihara kami. Orang-orang yang saat itu mati terbunuh karena kekerasan dan kedegilan Herodes, tapi saat ini juga karena kedegilan dan usaha yang keras dari para iblis dan para malaikat-malaikatnya yang akan menghancurkan kami, yang akan membunuh dan membinasakan kami. Tetapi Allah yang Immanuel akan memelihara kami, akan melindungi kami, akan menjaga kami. Malam ini Allah yang Immanuel akan memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga Natal kami bukan hanya kebiasaan Natal semata-mata kami rayakan, tapi saat ini kami akan merasakan seperti Maria merasakan Allah beserta, Allah yang Immanuel, Allah yang sama akan beserta kami, akan menyertai kami, akan Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami terpisah, ibadah kami selesai, tetapi Allah yang tidak pernah berkesudahan, Allah yang Immanuel Maria dan Yusuf, Allah yang sama akan Immanuel kami, Allah beserta kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak hidup dalam kesederhanaan semata, tidak ada hidup dalam kekurangan semata, tetapi Allah akan mencukupkan kami, Allah akan memelihara kami, Allah akan memperluas daerah kami, seperti pujian yang kami akan naikkan bersama. Kiranya Tuhan menyertai kami. Haleluya. Kiranya katakan, inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Dan kiranya
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai Natal dari Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus boleh menjaga, memelihara, menuntunmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan kembali datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Horas Madita Seluna.